Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema tanda diterimanya amal. Untuk itu kepada Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah pada pagi hari ini untuk mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, kita diizinkan untuk sholat berjamaah. Lalu kita dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah. Talabul ilmi kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat, ilmu yang semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah alamat qabulil amal, tanda-tanda diterimanya amal. Di antara nikmat besar dalam hidup kita setelah nikmat iman kepada Allah, yaitu nikmat amal saleh. Maka nanti di hari kiamat, nikmat yang kita rindukan adalah nikmat untuk bisa kembali beramal saleh. Setiap kita hari itu rindu untuk bisa menunaikan sholat meskipun hanya 2 rakaat. Setiap kita hari itu rindu untuk bisa membaca Al-Quran meskipun hanya 1 ayat.
Dan setiap kita hari itu rindu untuk kembali hadir dalam majelis-majelis ilmu, meskipun hanya sesaat. Maka Allah abadikan di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan sekiranya kalian melihat betapa mengerikannya orang-orang yang berdosa, dihadapkan kepada Allah, wajah mereka tertunduk penuh penyesalan. Mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar seluruh kebenaran ayat-Mu, maka kembalikan kami ke dunia agar sempat beramal saleh. Jadi penyesalan terbesar hari itu adalah karena ingin kembali bisa beramal saleh. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau dalam kehidupan kita di dunia hari ini masih diberi nikmat oleh Allah untuk amal saleh. Diizinkan sholat berjamaah, diizinkan untuk berzikir, untuk mengaji seperti ini. Mudah-mudahan setiap amal saleh kita hari ini kelak menyelamatkan kita dari penyesalan di hadapan Allah. Meskipun nikmat amal ini penting, tapi nikmat ini tidak berdiri sendiri. Dia membutuhkan kenikmatan berikutnya, yaitu diterimanya amal saleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang mulia sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la tahtammu ila qillatil amal wahtammu ila qabulih. Alam tasma'u qaulallahi azza wa jal, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jangan kalian hanya memperhatikan sedikit banyaknya amal, tapi perhatikanlah diterima oleh Allah atau tidak. Tidakkah kalian mendengar ayat Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin? Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Jadi diterimanya amal adalah isyarat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita hari ini untuk mengetahui apa saja tanda diterimanya amal kita oleh Allah, atau alamat qabulil amal, tanda-tanda diterimanya amal. Yang pertama yaitu adamur ruju' ila dzambi ba'da ta'ah. Kita tidak kembali terjatuh ke dalam dosa setelah kita menunaikan ketaatan kepada Allah. Setelah kita salat, setelah kita ngaji, setelah kita puasa di bulan Ramadan, setelah kita khataman Quran, maka tanda diterimanya amal itu kita tidak kembali jatuh ke dalam maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang harus kita waspadai dalam hidup kita, yaitu terjatuhnya kita dalam kemaksiatan setelah kita menunaikan ketaatan kepada Allah. Ini harus kita waspadai, karena dikhawatirkan itu menjadi isyarat bahwa amal kita tidak diterima oleh Allah. Seorang ulama, Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan, man istaghfara bilisanihi wa qalbihi wa azmuhu ayyauda ila dzambi ba'da syahri wa ya'uduhu. Siapa yang beristighfar mohon ampun kepada Allah dengan lisannya dan juga hatinya, tapi dia berazam untuk kembali mengerjakan dosa setelah sebulan ya atau lebih, dan dia benar-benar mengerjakannya. Jadi Ramadan libur dulu, nanti saja habis Ramadan lanjut lagi ya. Dia niatkan itu,
lalu dia benar-benar mengulangi dosanya, maka apa kata beliau? Fasaumuhu alaihi mardud wa babul qabuli fi wajhihi masdud. Maka puasa orang yang seperti itu ditolak oleh Allah, dan pintu diterimanya amal di wajahnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hikmah setiap amal saleh yang kita tunaikan, yaitu memperbaiki akhlak kita, lalu menjauhkan kita dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya, apa di antara hikmah disyariatkannya salat? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka bagaimana sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan kita? Ada sebuah kisah menarik dari seorang tabi'in, namanya Rabi' bin Khusaim. Tabi'in itu generasi setelah sahabat, generasi yang hanya bertemu sahabat, tidak sempat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemuliaan generasi ini disabdakan oleh Nabi, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Lalu generasi yang mengiringinya, yaitu para tabi'in. Lalu generasi yang mengiringinya, yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi kemuliaan generasi ini disabdakan oleh Nabi. Maka ada tabi'in namanya Rabi' bin Khusaim, muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat yang terkenal ahli ibadah, sampai di usianya yang sudah lanjut, beliau tidak sanggup lagi berjalan. Orang kalau tidak lagi sanggup berjalan, masih ada kewajiban ke masjid atau tidak, Pak? Tidak ada, karena sudah tidak sanggup lagi berjalan. Maka beliau menyewa 2 orang yang bisa membopongnya setiap hari ke masjid. Beliau membayarnya. Orang-orang merasa heran. Wahai imam, kenapa Anda masih lakukan itu? Anda ini sudah uzur, Anda ini termasuk orang yang dimaafkan oleh Allah. Maka beliau menjawab, sungguh yang kalian katakan itu benar. Tapi salahkah seorang hamba kalau ingin mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhannya, hayya 'alal falah? Maka orang-orang tidak lagi menegurnya. Maka lihat kualitas salat yang begitu dahsyat, melahirkan jauhnya kehidupan beliau dari perbuatan keji dan mungkar. Hari itu masih di zaman tabi'in, ada sekelompok orang kaya tapi hatinya jahat. Jadi mereka senang kalau ada ahli ibadah, ada orang saleh terjatuh ke dalam maksiat. Padahal ini masih zaman tabi'in, masih zaman yang baik. Itu sudah muncul orang-orang seperti itu. Maka mereka membuat skenario jahat untuk menjatuhkan orang-orang saleh ke dalam maksiat. Maka Bapak Ibu yang hari ini aktif di dunia kebaikan, jadi pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pengurus ormas Islam, partai Islam, hati-hati dengan orang-orang yang modelnya seperti ini. Zaman tabi'in saja sudah ada.
Apalagi zaman seperti kita hari ini, apalagi ini tahun politik. Maka hati-hati. Bagaimana mereka menjebak Rabi' bin Khusaim? Mereka membayar seorang wanita yang cantik jelita. Mereka membawa 1000 dinar. Wanita ini heran. Alama, untuk apa 1000 dinar ini? Maka mereka menjawab, ala qublatin wahidatin minar Rabi', ya, min Rabi' ibni Khusaim. 1 kali ciuman Rabi' bin Khusaim, ini hadiahnya. Berapa dinar, Pak? 1000 dinar. Kalau 1 dinar kurang lebih 3,5 juta kali 1000, berapa itu? 3,5 M. Maka wanita ini bersemangat, siap. Lalu orang-orang kaya itu berkata, kalau kamu bisa berzina dengan Rabi' bin Khusaim, maka kamu mendapat bagian berlipat-lipat. Ya. Maka wanita ini semangat untuk, ya, menjatuhkan Rabi' bin Khusaim dalam dosa. Maka wanita ini sudah bersiap-siap. Ketika Rabi' bin Khusaim melewati tempat yang sepi, wanita ini kemudian menyambutnya dengan menanggalkan pakaiannya. Saat itu usia Rabi' bin Khusaim itu baru sekitar 30 tahun. Lebih tua mana dengan bapak hari ini? 30 tahun digoda dengan ujian yang begitu dahsyat. Ya. Kira-kira kalau bapak di posisi Rabi' bin Khusaim, itu lolos atau tidak, Pak? Ya. Ibu-ibu kalau suaminya di posisi Rabi' bin Khusaim, hati ibu tenang atau gelisah? Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka lihat bagaimana kualitas Rabi' bin Khusaim. Ya, berkah solatnya, ibadahnya, dia benar-benar selamat dari perbuatan keji dan mungkar. Dia berkata, ya amatallah, kaifa biki law nazala alaiki malakul maut faqata'a minki hablal watin. Hei wanita hamba Allah, bagaimana keadaanmu kalau malaikat maut datang mencabut nyawamu? Ya amatallah, kaifa biki yauma tas'aluki munkar wa nakir. Hei wanita hamba Allah, bagaimana keadaanmu di alam kubur nanti kalau kamu ditanya malaikat mungkar nakir? Kaifa biki yauma taqifina amama rabbil azim. Bagaimana keadaanmu nanti saat dibangkitkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kaifa biki illam tatubi faturmaina ilal jahim. Bagaimana keadaanmu kalau tidak bertaubat lalu nanti di akhirat dilempar ke neraka? Maka wanita ini ketakutan. Dia pakai kembali pakaiannya lalu dia lari ketakutan. Sejak hari itu dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Lalu dia berubah menjadi wanita ahli ibadah yang terkenal di wilayah Kufah atau Irak. Maka orang-orang kaya itu, ya, kecelek, Pak. Bahasa Jawanya kecelek, bahasa Betawinya, Pak. Kata mereka, kami kirimkan wanita itu untuk menghancurkan Rabi'. Rupanya malah Rabi' menghancurkan kami melalui wanita itu. Ya. Begitu, ya, kualitas solatnya Rabi' bin Khusaim, menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi tanda pertama diterimanya amal, yaitu kita tidak kembali terjatuh ke dalam
dosa setelah menunaikan ketaatan kepada Allah. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu al-khawfnya mati dalam keadaan sujud. Amal seperti ini amal kecil atau amal besar, Pak? Ya, amal yang besar. Maka Allah kemudian berkata kepada malaikat, adkhilhul jannata birahmati, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku. Orang ini kemudian ujub, ya, bangga dengan amalnya. 500 tahun ibadah, wafat dalam keadaan sujud. Dia mengatakan, ya Rabb, bal bi amali, ya Allah, masukkan saja aku dalam surgamu dengan amalku. Kata Allah, adkhilhul jannata birahmati, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Orang itu berkata lagi, ya Rabb, bal bi amali, ya Allah, cukup dengan amalku, enggak perlu rahmatmu. Allah tetap katakan, adkhilhul jannata birahmati, masukkan dia dalam surgaku dengan rahmatku. Orang itu kemudian mengatakan yang ketiga kalinya, ya Rabb, bal bi amali, ya Allah, cukup dengan amalku. Ibadah 500 tahun mati dalam keadaan sujud. Maka Allah berkata kepada malaikat, timbang amal dia, bandingkan dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Ditimbanglah, ini ibadah 500 tahun mati dalam keadaan sujud. Ini nikmat-nikmat Allah. Rupanya begitu ditimbang, ibadahnya tadi hanya setara dengan mata bisa melihat. Ya. Jadi nikmat mata bisa melihat itu nikmat kecil atau nikmat besar, Pak? Nikmat yang besar. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah kemudian mengatakan, ternyata amalmu tidak sebanding dengan nikmat yang aku berikan kepadamu. Wahai malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Orang ini kemudian tersadar. Dia mengadu kepada Allah, ya Rabb, adkhilnil jannata birahmatika. Aku sudah sadar ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Allah kemudian mengajaknya merenung. Siapa yang menciptakanmu dari tidak ada menjadi ada? Engkau ya Allah. Siapa yang memberi kekuatan kepadamu sehingga bisa beribadah 500 tahun lamanya? Engkau ya Allah. Kamu tinggal di pulau itu, di tengah laut, seharusnya air asin, tapi ada satu mata air di pulau itu tawar, segar, setiap hari kamu minum darinya. Dari mana itu? Engkau ya Allah. Engkau tinggal di pulau itu, engkau beribadah kepadaku di bawah pohon delima. Setiap hari delima itu menjatuhkan buah yang matang untukmu, padahal kamu tahu pohon delima hanya berbuah setahun sekali. Dari mana itu? Engkau ya Allah. Ya. Akhirnya dia pun tersadar dan Allah memaafkannya. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk memasukkannya ke dalam surga. Ya. Ini sebuah renungan betapa amal kita tidak pernah bisa sebanding dengan nikmat Allah dalam kehidupan kita. Makanya tanda diterimanya amal itu kita anggap amal kita sedikit. Ya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Salikin, kullama syahidta ila haqiqatir rububiyah wa haqiqatil ubudiyah wa arafta Allah wa arafta nafsaka, setiap kali engkau menyaksikan hakikat ketuhanan Allah dan hakikat penghambaan manusia, lalu engkau mengenal Allah dengan segala keagungannya, dengan segala kemahabesarannya, dengan segala karunia-Nya, dan engkau
mengetahui hakikat dirimu dengan segala kelemahannya, kealpaannya, kekhilafannya, dosa-dosanya. Fatabayyana anna bida'ataka minal amal ma yasluhu lil malikil haq. Maka menjadi jelaslah rupanya perbendaharaan amal kita itu sama sekali belum layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta ji'ta bi amali tsaqalain, meskipun engkau datang dengan amal sepenuh langit dan bumi, amalnya manusia dan jin sekaligus. Wa innama yaqbalullahu bikaramihi wa judihi wa fadlihi. Tapi kenapa Allah masih menerima amal kita yang enggak seberapa tadi? Itu bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberi isyarat dalam surat Al-Muddatsir, ya, ayat yang ke-6, wala tamnun tastaksir. Kata Imam Hasan Al-Basri, apa makna ayat ini? Wala tamnun bi amalika ala rabbika tastaksirhu. Jangan pernah kamu menganggap amalmu di hadapan Tuhanmu itu banyak. Ya. Jadi orang yang menganggap amalnya sedikit di hadapan Allah, enggak seberapa, yang kita lakukan ini enggak seberapa, itu isyarat amal yang diterima oleh Allah. Tapi orang yang menganggap amalnya besar, ya, amalnya hebat luar biasa, amalnya amal terbaik, ya, satu kampung ini yang paling hebat dia, ini justru dikhawatirkan amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-6. Terakhir, yang ke-7 jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tanda diterimanya amal yaitu kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Maka Nabi itu manusia yang istighfarnya banyak. Dalam riwayat Imam Bukhari, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah. Aku, kata Nabi, dalam sehari istighfar mohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, aktsar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Begitu orang yang amalnya diterima oleh Allah justru memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Maka Allah menghadirkan isyarat dalam kehidupan kita. Kita itu setiap selesai beramal saleh disuruh istighfar. Bapak Ibu habis sholat seperti tadi, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa yang kita baca? Astaghfirullah, istighfar. Kita ngaji seperti ini, Bapak Ibu, mari kita akhiri majelis yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini contoh, Pak. Belum selesai ngajinya. Ya. Ibu-ibu udah kemas-kemas siap-siap pulang. Jadi selesai ngaji, ya, istighfar. Ramadan begitu memasuki penghujungnya, kita disuruh mencari Lailatul Qadar. Maka kita diajari oleh Nabi membaca doa. Apa bunyinya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang maha pemaaf, Engkau mencintai maaf, maafkanlah kami. Jadi setelah habis-habisan ibadah di bulan Ramadan, memasuki penghujungnya, kita disuruh banyak istighfar. Nabi SAW, manusia yang hidupnya habis untuk ibadah dan mendakwahkan agama Allah. Tapi di penghujung kehidupan beliau,
turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi disuruh istighfar, ya. Maka sejak surat ini turun, Nabi merubah bacaan rukuk dan sujud beliau. Biasanya rukuknya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah surat ini turun, rukuk dan sujud beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Banyak istighfar di akhir hayat beliau, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa rahasianya? Kenapa kita hari ini harus banyak istighfar? Pertama, tidak ada satupun dari amal kita yang benar-benar sempurna di sisi Allah, ya. Setiap amal kita itu pasti tidak luput dari kekurangan. Sholat seperti tadi, coba Bapak Ibu saya tanya, rakaat pertama surat apa tadi yang dibaca? Ad-Duha, hafal. Rakaat kedua, nah lupa sudah kan? Ya, Al-Insyirah, ya, Alam Nashrah. Jadi kadang rakaat pertama khusyuk, begitu rakaat kedua yang sebelumnya lupa jadi ingat, ya. Bapak Ibu cari kunci nggak ketemu, rakaat kedua ketemu. Maka terkadang dampaknya, ya, kita jadi lupa ini rakaat berapa, 2 apa 3. Ini kekurangan. Makanya setelah sholat kita beristighfar. Ngaji seperti ini nggak luput dari kekurangan. Kadang ustadznya nggak fokus, ya, telat. Kadang jamaahnya ngantuk, ya. Ini kekurangan. Makanya begitu selesai ditutup dengan istighfar, ya. Ini pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun di antara kita yang sanggup menghadapi panasnya neraka. Nggak ada yang sanggup. Zaman Nabi ada orang yang salah doa. Rupanya salah doa itu dampaknya bahaya. Beliau membaca Allahumma in kunta mu'adzibiyya fa'ajjilhu fid dunya. Ya Allah, kalau memang engkau hendak mengazabku kelak di hari kiamat, segerakan saja di dunia ya Allah. Di akhirat bebaskan aku dari azab. Kan niatnya baik, Pak, supaya di akhirat terbebas dari azab. Baik kan niatnya. Tapi rupanya doa seperti ini itu nggak tepat. Ya, akibat doanya itu dia sakit yang berkepanjangan dan sakitnya parah. Nabi dan sahabat menjenguk. Maka Nabi bertanya, barangkali kamu membiasakan doa tertentu sampai kamu diuji oleh Allah seperti ini. Iya ya Rasul, aku biasa baca doa Allahumma in kunta mu'adzibiyya fa'ajjilhu fid dunya. Ya Allah, kalau memang engkau hendak mengazabku di hari kiamat, segerakan saja di dunia. Ya. Maka Nabi mengajarinya doa yang tepat, yaitu doa yang kita kenal hari ini, doa sapu jagat. Apa bunyinya, Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Jadi ini sebuah potret betapa azab akhirat itu dahsyat. Enggak ada satupun manusia yang sanggup menahannya. Maka kalau hari ini kadang kita mendapati orang sombong, angkuh luar biasa, nantang neraka. Ya, rupanya begitu masuk penjara nangis dia.
Jadi jangankan masuk neraka, masuk penjara nggak sanggup, nantang neraka. Makanya kita disuruh banyak istighfar. Ini kedua. Ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, istighfar ini adalah permohonannya para nabi dari awalnya hingga akhirnya. Semua nabi itu memohon ampunan Allah. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh, ya, dalam surat Nuh, nanti Bapak Ibu baca. Berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sungguh aku menzalimi diriku, ampuni aku. Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus, maka dalam perut ikan itu beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita sayyidul istighfar, pimpinannya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membacanya di waktu pagi, lalu dia diwafatkan oleh Allah, maka baginya surga. Siapa yang membacanya di waktu petang, lalu dia diwafatkan oleh Allah, maka baginya surga. Maka Bapak Ibu seringlah membaca sayyidul istighfar. Ya, jadi permohonannya Nabi dari awal hingga akhir itu ampunan Allah. Yang keempat, kenapa kita harus banyak istighfar? Istighfar, ya, ini permohonannya para malaikat untuk manusia. Bapak Ibu ngaji seperti ini di masjid, didoakan oleh malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, sayangi dia. Malam yuhdis, selagi tidak hadas, tidak batal wudunya. Makanya penting kita menjaga wudu. Yang punya wudu didoakan malaikat, yang enggak didoakan malaikat. Kita tidur punya wudu, ya. Siapa yang tidurnya sebelumnya berwudu, maka didoakan malaikat sepanjang malam. Kata Nabi, malaikat mendoakannya, Allahumma gfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni hambamu ini, si fulan ini, karena dia tidur dalam keadaan suci. Jadi istighfar, ya, ini isyarat amal kita diterima oleh Allah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan seluruh amal kita hari ini di dunia, dari awalnya hingga akhirnya, diterima oleh Allah. Allah jadikan sebagai pemberat mizaniyah hasanah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada MC-nya, silakan. Kita kalau melakukan sholat kan, ya kita pakai kain sarung, Ustaz. Apa? Kain sarung. Oh ya. Cuman saya pernah pakai, terus di belakangnya kan ada stempel, Pak, Ustaz. Stempel? Stempel merek. Oh ya. Merek sarungnya itu, Ustaz. Terus begitu kita ruku, di belakang kita pernah ngelihat atau membacanya, itu gimana, Ustaz? Hukumnya. Nah, yang kedua mengenai berdoa, Ustaz. Waktu yang tepat berdoa itu kan antara setelah azan sampai dengan qomat. Itu bagaimana, Ustaz?
masalah. Baik. Makasih Ustaz. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ruhnya sholat itu adalah ya khusyuk. Begitu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bagi kita untuk meraih khusyuk ini dan berjuang untuk mendapatkannya. Karena Allah memuji orang-orang yang khusyuk. Di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, sungguh amat beruntung orang-orang mukmin itu, mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi kualitas salat Allah jadikan sebagai ciri khas pertama orang yang beriman. Maka kita harus bersungguh-sungguh mendapatkannya. Nabi ketika mau sholat, lalu di hadapannya ada tirai, ya, bergambar ini, gambar itu. Maka Nabi menyingkirkannya, karena itu mengganggu sholatnya Nabi. Padahal Nabi manusia terbaik, sudah pasti khusyuk sholatnya. Itu saja masih terganggu, ya, apalagi kita. Maka usahakan kalau ke masjid jangan memakai pakaian yang dikhawatirkan mengganggu kekhusyukan orang di belakang kita. Gimana bisa khusyuk kalau kita pakai pakaian gambarnya banyak, ya, apalagi gambar-gambar yang sensitif, ya, gambar membuka aurat misalnya, ya susah, ya, apalagi posisinya persis di depan kita. Maka jangan kita memakai pakaian yang dikhawatirkan bisa mengganggu kekhusyukan saudara kita, ya. Ibu-ibu juga sama, mukenanya jangan yang aneh-aneh, gambarnya rame, ini itu, ya, ini mengganggu kekhusyukan. Kemudian kita, ya, kalau ke masjid itu diajari oleh Nabi jangan membawa bau yang menyengat. Zaman itu bau yang menyengat itu bawang merah, bawang putih. Ya, sekarang nggak cuma itu. Ya, apa Pak diantaranya? Pete, jengkol. Itu diantara hikmahnya adalah kekhusyukan. Bagaimana bisa khusyuk kalau sebelah kanan bau jengkol, sebelah kiri bau pete? Ya. Nah, makanya kita juga diperintahkan memakai pakaian yang terbaik, ya, pakai minyak wangi. Nah, itu dalam rangka, ya, supaya bisa khusyuk di dalam sholat. Ini di satu sisi. Nah, di sisi yang lain kita diperintahkan untuk nunduk. Jadi sholat itu pandangannya kemana? Tempat sujud, supaya tidak lihat yang aneh-aneh. Karena kita nggak bisa mengontrol semua orang, kan nggak mungkin panitia Masjid An-Nur merazia setiap orang yang mau ke masjid. Wah, ini nggak layak ke masjid, pulang, kan nggak mungkin. Maka kita mengontrol diri kita. Kalau sholat lihatnya ke tempat sujud, ya, jangan lihat ke depan, apalagi ke atas, ya. Nabi pernah mengancam hampir-hampir orang yang sholat lalu ndongak ke atas, ya, hampir-hampir dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat tempat sujud supaya bisa khusyuk, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu mustajab itu banyak, ya, di antaranya sepertiga malam yang terakhir. Di antaranya setelah kita selesai beramal soleh, setelah ngaji, nah itu mustajab, ya, setelah khataman Quran mustajab, maka berdoa. Kemudian di antaranya adalah selesai sholat, ya, nah, sama setelah beramal soleh, selesai sholat itu juga mustajab.
Maka diantaranya lagi antara azan dan iqamah. Jadi apa yang kita lakukan antara azan dan iqamah itu? Banyaklah berdoa kepada Allah, karena itu waktu yang mustajab. Lalu doanya bagaimana Ustadz? Doanya bebas, ya. Tapi jangan pula Bapak baca bebas ya. Maksudnya kita boleh meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, ya. Mintalah kebaikan dunia untuk kita, ya, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keberkahan rezeki, keberkahan umur, kesehatan, ya. Dan yang terpenting adalah berdoa untuk kebaikan akhirat kita. Mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti yang dibutuhkan manusia di hari kiamat adalah ampunan Allah, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jelas Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Silahkan. Ustaz, kami sebagai DKM itu kadang dilema nih Ustaz. Di satu sisi kita pengen mensiarkan atau memakmurkan masjid. Di satu sisi yang tadi Ustadz sampaikan, DKM juga harus menciptakan masjid itu dengan suasana khusyuk. Yeah. Salah satu contoh, satu sisi kita membiarkan anak-anak sholat di sini biar anak-anak kenal masjid. Tapi di sisi lain kita nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa mengontrol ini anak-anak. Kemudian ada juga kegiatan misalnya Jumat berbagi. Karena kita selalu mengadakan itu, anak-anak makin banyak sholat di sini. Ya. Di satu sisi masjid kita jadi makmur, tapi di sisi lain itu mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Baik. Nah, mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sebenarnya ini dua kebaikan yang tidak perlu dibenturkan, tinggal diatur teknisnya, ya. Kalau dalam fikih, ya, ada kaidah al-jam'u aula minat tarjih, ya, menggabung itu lebih utama dibanding memilih salah satu. Jadi dua kebaikan yang bisa digabung, ya digabung saja. Ya, memakmurkan masjid bagus, ya, khusyuk bagus. Tinggal teknisnya. Anak-anak ke masjid ini sebuah kebaikan yang luar biasa. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau kalian, ya, melihat anak-anak jauh dari masjid, maka kalian dalam bahaya, ya, karena anak-anak hari ini merekalah yang kelak akan menjadi pilar-pilar kebaikan. Kita, ya, mungkin saat itu sudah diwafatkan oleh Allah, sudah jadi lipatan sejarah. Siapa pelaku sejarah berikutnya? Anak-anak kita. Kalau mereka dari sejak hari ini terbiasa dengan masjid, maka insya Allah hidupnya terarah, ya, tidak kenal yang aneh-aneh. Kalau anak hidupnya dari sekolah, masjid, TPQ, maka insya Allah tidak kecanduan game, tidak kecanduan internet, ya, tidak salah pergaulan, tidak masuk geng motor, ya, tidak kena narkoba, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Maka anak ke masjid ini sesuatu yang harus kita perjuangkan. Akan tetapi, ya, harus dimanage. Bagaimana supaya keberadaan anak-anak di masjid ini jadi motivasi buat kita, bukan sebaliknya, malah gangguan buat kita. Ya, karena tidak dipungkiri banyak masjid yang justru jamaahnya terganggu dengan banyaknya anak-anak. Karena tidak ada yang ngatur, ya. Saya pernah khutbah Jumat. Masjid itu dikelilingi 3 sekolah.
Ya, siswanya banyak. 3 sekolah itu Jumatan di masjid yang sama. Maka begitu saya khutbah, suara saya kalah dengan suara anak-anak. Ya. Kan ini bisa disiasati. Kan sekolah ada gurunya. Ya. Kan bisa kerjasama pengurus masjid dengan pengurus sekolah, ya, karena siswa ketika sholat Jumat di masjid, maka diatur 1 kelas 1 guru, ya, untuk mengontrol ketertiban. Atau masjid membentuk panitia khusus, ya, supaya sholat bisa berlangsung dengan khusyuk. Enggak apa-apa petugas itu tidak ikut sholat jamaah, nanti dia sholat setelah jamaah selesai. Seperti Bapak lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan banyak askar. Askar itu kan enggak ikut sholat jamaah, nanti setelah sholat jamaah selesai mereka sholat jamaah sendiri, ya. Mereka ditugaskan untuk mengontrol ketertiban sholat, ya. Maka nggak ada salahnya kita buat itu supaya 2 kebaikan ini tercapai sekaligus. 1, masjidnya makmur, 2, bisa khusyuk, ya. Teknisnya tinggal dirapatkan sama ketua DKM. Kurang lebihnya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mengingat waktu dicukupkan. Terima kasih Ustadz atas materi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah, mari kita akhiri majelis yang mulia ini dengan munajat kepada Allah, karena di antara doa yang mustajab doa setelah amal saleh. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap ayat Allah dan hadis Rasulullah, silaturahim kita pada pagi hari ini, sholat berjamaah kita, dan upaya kita untuk tafaqquh fiddin, seluruhnya mengantarkan doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdas syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa thiqillahumma rabitataha wa atimuttaha wa ihtiha subulaha wa amla'ha binurika lati la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma anta
ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.